Langit pagi di sekte Batu Abu tampak pucat, seolah matahari sendiri enggan bersinar penuh. Angin membawa bau tanah basah dan logam tua. Suara lonceng latihan berdentang malas, sama seperti semangat para murid rendahan yang berkumpul di lapangan. L, NCH, NJW berdiri di barisan paling belakang, pakaiannya lusuh, sabukinya longgar, dan tatapannya kosong seperti seseorang yang datang bukan untuk berlatih, melainkan sekadar lewat. Di sekte ini, semua orang tahu namanya bukan karena bakat, melainkan karena reputasi. Kultivator yang selalu kalah tipis, selalu terlambat satu gerakan, dan selalu berhenti sebelum pukulan terakhir. Dia lagi, bisik seseorang, tidak berusaha merendahkan suara. Setengah hari latihan, setengah niat hidup. CH, NGW, mendengar semuanya. Ia hanya tidak menanggapinya. Tangannya menggantung di sisi tubuh, jari-jarinya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kebiasaan menahan sesuatu yang tak boleh dilepas. Hari ini adalah latihan tanding terbuka. Murid boleh menantang siapa saja di tingkat yang sama. Tidak ada yang pernah memilih CH, NGW, sampai seorang murid baru melangkah maju dengan wajah penuh ambisi. "Namaku Teh Angge Li," katanya lantang. "Aku ingin bertanding dengan senior L, N." Lapangan hening sesaat, lalu pecah oleh tawa. Beberapa tetua mengernyit, seolah sudah bisa menebak akhir yang memalukan bukan untuk penantang, tapi untuk CH, NGW. CH, NGW menatap Yeli. Di matanya, ia melihat sesuatu yang jarang, kesungguhan mentah, tekad yang belum pernah patah. Itu membuat dadanya terasa sedikit sesak. Gong berbunyi. Li bergerak cepat. Ki mengalir penuh di meridian. Pukulan lurus, tanpa ragu. Itu bukan teknik hebat, tapi niatnya tajam. CH, NGW mengangkat tangan lalu berhenti di tengah jalan. Pukulannya meleset satu jari. Cukup untuk menghindar, tidak cukup untuk membalas. Saat itu, tanah di bawah lapangan bergetar halus. Tidak ada yang menyadarinya, kecuali beberapa burung yang terbang mendadak dari atap aula. Li terkejut, tapi serangannya berlanjut. Ia menyerang lebih keras, lebih cepat, memaksa CH, NGW mundur selangkah demi selangkah. Setiap langkah mundur CH, NGW terasa aneh, seperti ia sedang menghitung sesuatu di dalam kepala, bukan jarak di depannya. Di sudut lapangan, seorang perempuan berjubah abu-abu tua memperhatikan dengan mata sedingin embun beku. Namanya Enshu, NGK, dan ia tidak melihat pertarungannya, melihat penahanan. Dia menekan niatnya. Gumamnya pelan. Bukan karena lemah, tapi karena takut. Pukulan terakhir Li nyaris mengenai dada CH, NGW. Untuk sesaat, udara di sekitar mereka terasa berat, seolah dunia menahan napas. CH, NGW memutar tubuhnya setengah inci. Li terpental, jatuh berguling di tanah. Tidak terluka parah, hanya kalah. Sorak-sorai kecil terdengar, bercampur ejekan. "Beruntung," kata seseorang, "selalu cuma beruntung." CH, NGW menunduk sedikit, memberi hormat singkat, lalu berjalan pergi sebelum siapapun sempat berkata lebih banyak. Saat ia melangkah keluar lapangan, retakan halus muncul di batu tempat ia berdiri tadi tipis, nyaris tak terlihat, lalu menghilang seolah tak pernah ada. Enshu, NGK menyipitkan mata. Ia tersenyum tipis, bukan karena senang, melainkan karena yakin. Kalau dia pernah serius, bisiknya pada dirinya sendiri, sekte ini tidak akan berdiri utuh. Dan jauh di dalam diri NCH, NGW, sebuah sumpah lama bergetar pelan, tetap terkunci, tetap dipatuhi, meski dunia perlahan mulai menuntut harga. Malam turun di sekte Batu Abu dengan cepat, seolah siang hari dipaksa pergi sebelum sempat bernapas panjang. Lentera-lentera menyala redup, bayangannya memanjang seperti luka di dinding batu. NCH, NGW duduk sendirian di kamar sempitnya, sebuah ruangan tanpa hiasan, tanpa jimat keberuntungan, tanpa simbol sekte, seolah ia tidak ingin meninggalkan jejak apapun
Jika suatu hari tempat ini runtuh, ia menatap telapak tangannya sendiri. Garis-garisnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang telah menempuh jalur kultivasi belasan tahun. Tidak ada bekas kegagalan besar, tidak ada bekas kemenangan agung. Ketukan pelan terdengar di pintu. Bukan ketukan murid rendahan terlalu teratur, terlalu dingin. "Masuk," kata CH, NGW. Pintu terbuka, memperlihatkan Ye Enshu Enggeka. Jubah abu-abu tuanya hampir menyatu dengan bayangan. Matanya memantulkan cahaya lentera seperti es tipis di bawah bulan. "Kau menghindar terlalu rapi hari ini," katanya tanpa basa-basi. CH, NGW, tidak menoleh. "Aku hanya tidak ingin melukai murid baru." "Kebohongan yang sopan," balas Shu Enggeka. Tanah bergetar ketika kau hampir mengangkat tangan. Keheningan mengisi ruangan. Angin malam menyelinap lewat celah jendela, membuat lentera bergoyang ringan. "Kalau aku serius," ujar CH, NGW, "akhirnya, dia tidak akan pulang dengan dua kaki." Shu Enggeka menatap punggungnya lama. "Kau bicara seperti seseorang yang sudah pernah membuktikannya." CH, NGW, berdiri, berjalan ke jendela. Dari sana, ia bisa melihat atap sekte, murid-murid berlalu lalang. Dunia kecil yang tampak rapuh jika dipikirkan terlalu dalam. "Ada kota di utara," katanya pelan. Dulu, Shu GK tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu, cerita yang dipaksa keluar akan selalu berubah menjadi senjata. Di aula utama sekte, para tetua sedang berkumpul. Nama L, NCH, NGW kembali disebut kali ini bukan sebagai bahan ejekan, melainkan sebagai variabel yang mengganggu. "Dia selalu selamat," kata seorang tetua. "Itu bukan kebetulan." Sementara itu, NGMI Li berlatih sendirian di bawah cahaya bulan. Tangannya gemetar. Bukan karena lelah, melainkan karena kegembiraan. Ia merasa telah menyentuh sesuatu hari ini, sesuatu yang jauh lebih besar dari kekalahannya. "Aku akan jadi lebih kuat," gumamnya, "agar suatu hari senior N tidak perlu menahan diri." Kata-kata itu menembus malam, seperti pisau tipis. Di kejauhan, di luar batas sekte, seorang pria berjubah hitam berdiri di atas batu tinggi. Iki, Ensha. N menutup mata, merasakan denyut aneh di tanah. "Ada yang menahan dunia," katanya dengan senyum tipis. "Dan aku tidak suka itu." Keesokan paginya, pengumuman darurat ditempel di papan kayu tua. Misi pengawalan ke desa Huangluo. Murid tingkat rendah wajib ikut. CH, NGW, membaca pengumuman itu tanpa ekspresi. Nama desa itu membuat dadanya terasa berat, meski wajahnya tetap datar. Shu Enggeka berdiri di sampingnya. Takdir tidak pandai menyembunyikan diri. "Takdir terlalu serius," jawab CH, NGW. "Aku tidak." Namun jauh di bawah tanah sekte batu abu, sesuatu bergerak perlahan, retakan lama yang kembali membuka mata. Dan tanpa disadari siapapun, keputusan kecil hari ini mulai menggeser keseimbangan yang telah lama dipaksakan diam. Rombongan berangkat saat fajar, menyusuri jalan berbatu yang dipenuhi kabut tipis. Desa Huangluo tersembunyi di balik perbukitan rendah, seolah dunia mencoba melupakannya. CH, NGW, berjalan di barisan tengah. Tidak memimpin, tidak tertinggal. Posisi aman bagi seseorang yang tidak ingin diperhatikan. NGMai. Li terus melirik ke arahnya, menyimpan 1000 pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan. Di matanya, punggung CH, NGW, terlihat lebih kokoh dari gunung kecil di kejauhan. Desa Huangluo menyambut mereka dengan sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara ayam, tidak ada anak-anak berlari, bahkan angin terasa enggan menyentuh atap jerami. Seorang tetua desa muncul dengan langkah pincang. "Kalian datang terlambat," katanya lirih. Kata-kata itu membuat beberapa murid menegang. "Apa yang terjadi?" tanya pemimpin rombongan. Tetua itu menunjuk sumur di tengah desa. "Kami berdoa terlalu sanggusongga." Saat tutup sumur dibuka, hawa dingin menyembur keluar. Bukan aura iblis melainkan sisa niat manusia yang mengendap terlalu lama. CH, NGW, merasakan tekanan di dadanya. Ini bukan pertama kalinya. Bau ini sama. Malam itu, makhluk
tak berbentuk muncul dari bayangan. Ia menyerang murid-murid dengan jeritan tanpa suara, merobek si mereka seperti kertas basah. "Kumpul! Bertahan!" teriak seseorang. Ye, Li maju terlalu cepat, terlalu serius. Cahaya kinya menyala terang, menjadi mercusuar bagi makhluk itu. CH, NGW, melihat jalur masa depan terbuka di benaknya, satu langkah maju, satu niat penuh, dan semuanya selesai. Tanah bergetar keras. Ia menghentikan dirinya sendiri. Makhluk itu menghantam Ye. Li, darah memercik. Jeritan pertama malam itu akhirnya terdengar. CH, NGW, bergerak setengah langkah, setengah niat, cukup untuk mengusir makhluk itu, tidak cukup untuk membunuhnya. Makhluk itu mundur ke dalam sumur, meninggalkan keheningan yang lebih kejam dari kebisingan. Li tergeletak, napasnya putus-putus, tidak mati, tidak utuh. Shu, Enggeka, menatap CH, NGW, dengan mata bergetar. "Kalau kau, aku tahu," potong CH, NGW, suaranya datar, tapi tangannya gemetar. "Dan aku memilih desa Huanglo selamat." Sebagian, saat fajar menyingsing, penduduk berterima kasih dengan air mata. Mereka tidak tahu berapa harga yang baru saja dibayar dunia. Di kejauhan, Iki, N tersenyum lebar. "Sekali lagi, kau tidak serius," katanya pada angin. Dan seseorang tetap hancur. CH, NGW, menatap matahari pagi tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya, bayangan masa lalu menekan begitu dekat. Ia mulai menyadari satu hal. Tidak bertindak pun adalah sebuah pilihan, dan setiap pilihan selalu menuntut korban. Rombongan kembali ke sekte Batu Abu dalam diam yang canggung. Tidak ada yang membicarakan desa Huangluo, seolah menyebut namanya akan memanggil sesuatu yang belum sepenuhnya pergi. T.N.G.Y. Dibawa di atas tandu sederhana, dadanya dibalut kain tebal. Napasnya masih ada, tapi kinya terputus-putus seperti sungai yang retak. Para tabib berkata, ia akan hidup namun jalur kultivasinya mungkin berhenti di sini. CH, NGW, berjalan di samping tandu itu. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena kelelahan, melainkan karena sesuatu yang terus menggesek batinnya tanpa suara. "Senior." Suara Li pecah di sela napasnya. "Aku kalah lagi." CH, NGW, tidak menjawab. Jika ia membuka mulut, ia tidak yakin kata apa yang akan keluar. Di gerbang sekte, para tetua sudah menunggu. Tatapan mereka tidak lagi meremehkan melainkan penuh hitungan dan kecurigaan. "Makhluk niat mengendap," kata salah satu tetua. "Seharusnya mustahil bagi murid tingkat rendah untuk bertahan. Namun mereka bertahan," jawab tetua lain. "Karena seseorang memilih kapan harus bergerak." Semua mata mengarah ke CH, NGW. Ia menunduk sedikit. Sikap sopan yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Tidak membela diri, tidak menyangkal. Malam itu, ia dipanggil ke aula batu dalam. Ruangan itu dingin. Dindingnya penuh ukiran hukum sekte yang telah retak oleh usia. "NCH, NGW," ujar ketua tetua, "kau akan dipindahkan ke posisi penjaga arsip luar. Hukuman tanpa disebut sebagai hukuman, pengasingan tanpa diusir." CH, NGW, menerima tanpa reaksi. Ia sudah lama terbiasa ditempatkan di pinggir. Saat ia keluar aula, Enshu, Nggeka, berdiri menunggunya di lorong gelap. "Mereka takut padamu," katanya. "Mereka tidak tahu harus takut pada apa?" jawab CH, NGW. Shu, Nggeka, menatapnya tajam. "Kau membiarkan bocah itu hancur." "Aku membiarkan dunia tetap berdiri," balasnya pelan. Untuk pertama kalinya, Shu, Nggeka, tidak langsung membantah. Ia hanya bertanya, lirih, "Sampai kapan?" CH, NGW, tidak menjawab, karena ia sendiri tidak tahu. Di kejauhan, malam itu, retakan halus muncul di langit tidak terlihat oleh mata biasa, tapi cukup untuk membuat bintang-bintang bergetar. Arsip luar sekte terletak di tepi tebing. Bangunan tua yang jarang dikunjungi, berisi gulungan sejarah yang dianggap tidak relevan oleh generasi sekarang. CH, NGW,
membersihkan debu dengan gerakan lambat. Di tempat ini, ia tidak perlu berpura-pura kalah, tidak ada yang menonton. Di salah satu rak terdalam, ia menemukan gulungan yang segelnya sudah rusak setengah. Judulnya hampir terhapus. Catatan resonansi kesungguhan, kasus Kota Baan. Tangannya berhenti. Ia tidak membuka gulungan itu. Ia sudah tahu isinya. Suara langkah ringan terdengar. Gu, NM, Y, N, muncul dari balik bayangan, membawa kendi arak murah, dan senyum santai yang tidak cocok dengan tempat ini. Kau ditempatkan di sini akhirnya, katanya. Aku bertaruh itu akan terjadi lebih cepat. Kau selalu bertaruh pada hal-hal yang tidak seharusnya, jawab CH. NJW. MJ. N tertawa kecil, lalu menepuk rak arsip. Dunia ini dibangun di atas kesungguhan orang-orang bodoh, dan kau satu-satunya yang cukup bodoh untuk menahannya. CH. NGW. Akhirnya menatapnya. Berapa lama lagi? Itu tergantung, jawab M. Y. N. Pada berapa banyak orang yang kau biarkan terluka sebelum kau berubah pikiran. Di ruang perawatan sekte, T. Eng Y. Li terbangun dengan jeritan tertahan. Meridian Qi-nya runtuh di satu sisi. Ia masih hidup, tapi mimpinya patah. Aku akan tetap berlatih, katanya pada tabib. Walau harus mulai dari nol. Kabar itu menyebar cepat. Beberapa murid mulai memandang CH. NGW dengan mata berbeda, bukan kagum, bukan benci, melainkan takut bercampur harap. Malam berikutnya, sekte diguncang oleh alarm. Di luar gerbang, formasi pelindung bergetar hebat, seolah ditekan dari dalam, bukan dari luar. CH. NGW berdiri di tepi tebing arsip, merasakan denyut yang familiar. Dunia mulai menagih. Di kejauhan, di atas awan gelap, Iki, N. Sha, N. membuka mata dan tertawa pelan. Bagus, katanya. Semakin kau menahan diri, semakin jelas bentuk lukamu. CH. NGW menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan sesuatu yang mendekati kelelahan. Bukan kelelahan tubuh, melainkan kelelahan memilih untuk tidak serius. Sementara segalanya di sekitarnya terus runtuh perlahan. Jika kamu mau. Selanjutnya episode 6 akan mulai memperlihatkan serangan yang tidak bisa dihindari dengan setengah niat, dan CH. NGW dipaksa memilih antara satu korban atau banyak. Alarm sekte berbunyi panjang, menembus malam seperti besi digesek tulang. Tidak ada teriakan panik, hanya keheningan tegang yang menandakan semua orang sudah tahu. Ini bukan serangan biasa. CH. NGW berdiri di tepi tebing arsip, jubahnya berkibar ringan. Denyut itu semakin jelas, bukan datang dari luar, melainkan dari dalam formasi pelindung sekte. Formasi batu abu bergetar. Simbol-simbolnya memudar satu persatu, seolah ada tangan tak terlihat yang menarik niat para kultivator dari balik dinding. Para tetua berkumpul, mencoba menstabilkan aliran Qi. Semakin keras mereka berusaha, semakin cepat formasi itu retak. Berhenti! Teriak salah satu tetua. Jangan paksa. Terlambat. Resonansi kesungguhan menyambar seperti kilat tanpa cahaya. Murid-murid jatuh berlutut, merasakan beban niat mereka sendiri berbalik menghantam tubuh. Beberapa muntah darah tanpa luka. CH. NGW menutup mata. Ia tahu pola ini. Terlalu tahu. Satu langkah maju darinya akan menenangkan semuanya. Satu niat penuh akan menghentikan resonansi dalam satu napas. Namun langkah itu juga akan membuat tanah sekte kehilangan makna keberadaannya. Ia melihatnya jelas, batu berubah abu. Jiwa tercerabut dari tubuh. Y. Ensu, Ngeka, muncul di sampingnya. Kali ini bukan pilihan kecil, katanya dingin. Aku tahu, jawab CH. NGW. Di aula perawatan, Y. Li kembali merasakan sakit. Meridiannya berdenyut liar, seolah merespons panggilan yang tak ia mengerti. Senior, gumamnya, memanggil nama yang bahkan tidak ia lihat. Getaran mencapai puncak. Formasi pecah sebagian, meninggalkan lubang besar seperti luka terbuka. CH. NGW bergerak, bukan maju melainkan menyamping. Ia memotong aliran resonansi dengan ketiadaan niat, membiarkan energi itu mengalir keluar sekte, cara yang lambat.
tidak sempurna. Ledakan senyap terjadi di luar gerbang. Hutan di sana mengering seketika. Pohon-pohon runtuh tanpa suara. Sekte selamat. Dengan harga yang tidak mereka hitung, para tetua menatap kehancuran di kejauhan dengan wajah pucat. Mereka mulai menyadari satu hal. Sekte ini berdiri karena seseorang memilih setengah. CH, NGW, berbalik pergi sebelum ada yang memanggilnya. Langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Di langit malam, retakan yang tak terlihat semakin melebar. Dunia mulai kehabisan kesabaran. Keesokan harinya, Sekte Batu Abu diliputi suasana yang aneh. Tidak ada perayaan selamat, tidak ada hukuman diumumkan, semua orang bersikap seolah kejadian semalam adalah mimpi buruk bersama. Namun mimpi itu meninggalkan bekas di mata mereka. CH, NGW dipanggil ke ruang arsip terdalam, bukan oleh tetua melainkan oleh Gu, NM, Y, N. Ruangan itu terkunci oleh segel kuno yang jarang dibuka. Di dindingnya, terukir peta dunia yang penuh garis patah. Kau tahu apa ini? Tanya M, Y, N. Bekas dunia yang gagal. Jawab CH, NGW. M, Y, N mengangguk, dan semuanya runtuh karena satu hal yang sama, kesungguhan tanpa penahan. Ia menunjuk satu titik hitam di peta kota Bean. Yang pertama, CH, NGW, tidak bergerak. Namun udara di ruangan itu menjadi berat. Kau tidak menghancurkannya. Lanjut M, Y, N. Kau mengakhiri prosesnya. Perbedaan kata yang kejam, namun benar. Di luar, Y, N Shu, Ngeka, berbicara dengan para tetua. Jika dia pergi, sekte ini runtuh lebih cepat. Jika dia tinggal, tanya seorang tetua, dunia runtuh lebih lambat. Jawab Shu, Ngeka, pilih salah satu. Sementara itu, Ye Li keluar dari ruang perawatan dengan tubuh gemetar. Ia tidak bisa mengalirkan qi seperti dulu, tapi langkahnya tetap tegak. Ia menatap arah tebing arsip. Ada rasa bersalah yang tidak ia mengerti. Di perbatasan sekte, kabut hitam berkumpul. Bukan serangan melainkan undangan. Iki, Ensha, N, muncul dari kabut, tepuk tangan pelan. Indah, katanya. Kaimu menahan dunia, sementara dunia menggerogotimu. CH, NGW, berdiri di hadapannya. Ekspresi datar. Kau datang terlalu dekat. Justru karena kau terlalu jauh, balas Ki, Ensha, dari kesungguhan, mereka tidak bertarung. Tidak perlu. Pertemuan itu sendiri sudah cukup membuat tanah bergetar halus. Dua prinsip dunia saling menatap. Aku akan memaksamu, kata Qi, Ensha, N sebelum menghilang. Bukan untuk bertarung, tapi untuk peduli. CH, NGW, menatap tempat kabut itu lenyap. Untuk pertama kalinya, ia merasa sudut dunia mulai menyempit. Ia menyadari sesuatu yang tidak pernah ingin ia akui. Menahan diri juga menciptakan musuh. Dan musuh terburuk selalu tahu kapan seseorang sudah terlalu lelah untuk terus tidak serius. Hujan turun tanpa suara di sekte Batu Abu. Bukan hujan air, melainkan butiran qi yang jatuh dari langit, seperti abu tipis, menempel di kulit, dan membuat napas terasa berat. Para tetua menutup formasi dalam-dalam. Mereka tahu, ini pertanda buruk, resonansi dunia mulai bocor ke permukaan. CH, NGW, berdiri di serambi arsip. Menatap hujan qi itu dengan wajah tanpa ekspresi. Setiap butir yang jatuh terasa seperti pengingat. Dunia tidak lupa. Ye, Enshu, Ngeka, menghampirinya. Murid-murid mulai menyebut namamu, katanya. Bukan dengan ejekan. Itu lebih berbahaya. Jawab CH, NGW. Di lapangan latihan, beberapa murid berlutut, mencoba meniru gerakan setengah langkah yang pernah mereka lihat darinya. Qi mereka berantakan, tubuh mereka gemetar. Mereka menyebutnya jalan tanpa niat. CH, NGW, menutup mata. Ia tidak pernah mengajarkan apapun dan justru itu yang paling menakutkan. T, NJMY, Li berdiri di antara mereka. Meridian Qi-nya rusak, tapi matanya jernih. Ia tidak berlatih untuk menjadi kuat, melainkan untuk bertahan. Aku tidak ingin menjadi seperti senior LN, katanya jujur pada murid lain. Aku hanya ingin tidak menjadi beban.
Kalimat itu menancap lebih dalam dari tuduhan. Di ruang arsip, Gu, NM, Y, N, membentangkan gulungan tua. Ketika dunia mulai meniru penahan, katanya, itu tanda penahan sudah terlalu terlihat. CH, NGW, memahami maksudnya. Semakin banyak orang bergantung padanya, semakin dekat dunia pada satu titik patah. Malamnya, seorang murid muda datang ke tebing arsip. Senior LN, katanya gugup. Kalau aku serius, aku akan mati. Ya, CH, NGW, tidak segera menjawab. Ia teringat kota yang hilang. Wajah-wajah yang tak sempat bertanya. Kalau kau tidak tahu kapan harus berhenti, katanya akhirnya, kau akan membunuh lebih dari dirimu sendiri. Murid itu pergi dengan wajah pucat. Kepercayaan bisa berubah menjadi beban dalam satu kalimat. Di kejauhan, H, I, K, N, Sha. N menyaksikan dari balik kabut. Lihat, katanya pada dirinya sendiri. Mereka mulai memilih caramu. Langit bergetar halus malam itu. Bukan karena pertarungan, melainkan karena penyelarasan. Dunia tidak diciptakan untuk ditahan sendirian. Desas-desus menyebar lebih cepat dari perintah sekte. Nama L, NCH, NJW, keluar dari batu abu, menembus desa dan sekte kecil di sekitarnya. Ada yang menyebutnya pelindung, ada yang menyebutnya kutukan. Sebuah utusan datang dari sekte langit, kering sekte besar, yang dikenal karena kultivasi agresifnya. Mereka membawa undangan, bukan ancaman. Ketua kami ingin bertemu, kata utusan itu. Ia tertarik pada metode bertarungmu. CH, NJW, membaca makna di balik kata-kata itu. Metode yang tidak meninggalkan bekas. Y, Ensu, Ngeka, berdiri di sampingnya. Jika kau pergi, mereka akan memaksamu serius. Jika aku menolak balas Cenggu, mereka akan memaksa orang lain. Ia menerima undangan itu. Perjalanan ke sekte langit kering melewati dataran retak, bekas kota-kota yang runtuh tanpa perang. Setiap langkah terasa seperti melintasi sejarah kegagalan. Di aula sekte besar itu, ratusan mata menatapnya. Ki di udara padat, berlapis-lapis niat tajam. Kami dengar kau bertarung tanpa tekad penuh, ujar ketua sekte, seorang pria bermata tajam. Tunjukkan. CH, NGW, melangkah ke arena. Seorang penantang maju kultivator inti, senyap tingkat puncak. Serangan pertama datang seperti badai. Serius, tanpa ragu. CH, NGW, menghindar setengah langkah. Arena bergetar, batu-batu retak, para penonton terdiam. Mereka tidak melihat apa yang terjadi, hanya merasakan akibatnya. Penantang itu terlempar keluar arena. Pingsan, hidup. Terlalu hidup untuk seseorang yang seharusnya mati. Ketua sekte menyipitkan mata. Itu bukan teknik, itu penolakan. CH, NGW, menatap lantai arena. Dan dunia tidak menyukai penolakan. Lanjut ketua itu. Di langit di atas sekte langit kering, awan berputar membentuk lingkaran aneh. Pertanda yang tidak pernah muncul dalam turnamen biasa. H, Iki, Ensha. N berdiri di puncak gunung jauh, tertawa pelan. Bagus. Sekarang seluruh dunia melihatmu. CH, NGW, merasakan sesuatu yang telah lama ia tekan, mulai bergerak. Bukan niat bertarung, melainkan kelelahan yang hampir menyerupai keinginan. Dan keinginan, bagi seseorang sepertinya, selalu menjadi awal dari kehancuran. Sekte langit kering tidak membiarkan CH, NGW, pergi begitu saja. Undangan berubah menjadi penahanan sopan, kamar tamu dijaga. Senyum dipasang, niat disembunyikan di balik etika. Ini kehormatan, kata seorang tetua sekte besar. Ketua ingin kau tinggal sementara. CH, NGW, duduk tenang, seperti air mati. Aku tidak pandai menerima kehormatan. Di luar kamar, bisik-bisik menyebar. Metode tanpa niat, tubuh tanpa bekas. Arena yang retak tanpa pukulan. Beberapa murid sekte langit kering mulai menirunya diam-diam. Mereka menahan chi, menahan tekad dan justru melukai diri sendiri. Satu murid pingsan, dua lainnya, meridianya terbakar dari dalam. Ketua sekte akhirnya datang sendiri. Kau mengajarkan tanpa mengajar, aku tidak bertanggung jawab atas pilihan orang lain. Jawab CH, NGW, itu kebohongan, balas ketua.
Keberadaanmu adalah ajaran. Malam itu, Ye, Enshu, Enggeka tiba menyusul. Wajahnya dingin, tapi matanya menyimpan kegelisahan. Mereka ingin kau memilih, katanya. Bukan murid terbaik murid yang akan menanggung akibatmu. CH, NGW, terdiam. Keesokan hari, seorang pemuda kurus dibawa ke hadapannya. Namanya Keiyu Lingsu, Ko Linsu, Ki 5. Tulang rapuh, tekad keras kepala. Aku ingin belajar darimu, kata Linsu. Karena aku tidak cukup kuat untuk menjadi serius. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada permintaan kekuatan. Jika kau mengikutiku, kata CH, NGW, kau tidak akan menjadi hebat. Tidak apa, jawab Linsu. Asal aku tidak menghancurkan apapun. Ketua sekte tersenyum puas. Pilihan sudah dibuat. CH, NGW, menyadari jebakan itu. Seorang murid yang sepenuhnya bergantung padanya bukan pada dunia. Malamnya, ia berdiri sendirian di balkon tinggi. Gu, NM, Y, N, muncul seperti biasa, membawa senyum yang tidak membantu. Ini tahap yang kau hindari paling lama, kata M, Y, N. Tanggung jawab langsung. Aku lebih suka menghancurkan kota, balas CH, NGW, pelan, daripada melihat satu orang rusak karena meniruku. Dan itulah kenapa dunia akan memaksamu melakukan yang kedua, jawab MYN di kejauhan. H, Aiki, Ensha, N mengamati dengan mata bersinar. Sekarang kau terikat, gumamnya. Mari lihat. Berapa lama? CH, NGW, menatap langit yang berputar aneh. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian dan justru itu yang paling menakutkan. Latihan dimulai tanpa metode, tanpa teknik, tanpa tujuan yang jelas. CH, NGW, hanya menyuruh Linsu berjalan, berhenti, bernapas, lalu berhenti lagi. Ini kultivasi, tanya Linsu. Ragu, ini bertahan, jawab CH, NGW. Hari-hari berlalu, Linsu tidak bertambah, tapi denyut berbahaya di tubuhnya mereda. Namun dunia tidak menyukai proses yang lambat. Sebuah kabar datang. Desa kecil di jalur utara sekte Langit Kering mulai runtuh tanpa serangan, tanpa iblis. Resonansi kesungguhan. Ketua sekte menatap CH, NGW. Pergilah, muridmu ikut. Itu bukan permintaan. Di desa itu, orang-orang menjerit bukan karena luka, melainkan karena tekanan batin. Doa mereka terlalu kuat, harapan mereka terlalu serius. Lingsu, Hemetaran Senior, aku merasakannya. Jangan menahan, kata CH, NGW, cepat, dan jangan melepaskan kalimat yang mustahil. Resonansi meledak. Satu rumah runtuh. Dua orang terjepit. CH, NGW, melihat jalur lama terbuka di benaknya cara cepat, cara kejam. Ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia mendorong Linsu ke depan. Berhenti di tengah, katanya. Rasakan batasmu. Linsu menjerit, darah keluar dari hidungnya. Tapi resonansi melunak, tidak hilang melemah. Penduduk selamat. Dengan luka, dengan trauma. Ketua sekte marah. Kau bisa mengakhirinya dan membunuh sisanya, balas CH, NGW. Malam itu, Linsu pingsan. Meridianya retak namun tidak runtuh. Ia bangun dengan mata basah. Aku hampir gagal. Kau berhasil, jawab CH, NGW. Karena kau berhenti. Kata itu sederhana, namun dunia bergetar pelan, seolah mencatat sesuatu yang baru. Di kejauhan, H, Iki, Ensha, N berhenti tersenyum. Menarik, katanya. Kau mulai membagi beban. CH, NGW, duduk di samping muridnya yang tertidur. Untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa takut yang berbeda. Bukan takut menghancurkan dunia, melainkan takut dunia belajar cara lain untuk bertahan. Dan jika itu terjadi, perannya sebagai penahan mungkin akan berakhir dengan cara yang tidak pernah ia persiapkan. Kabar tentang desa utara tidak berhenti di sekte Langit Kering. Cerita berubah di setiap mulut. Ada yang berkata CH, NGW, gagal. Ada yang berkata ia menemukan jalan baru yang paling berbahaya.
Beberapa sekte kecil mulai meniru caranya secara massal. Mereka menyebutnya keseimbangan baru. Menahan niat, membagi beban, berhenti sebelum dunia bereaksi. Dan seperti semua tiruan setengah paham, hasilnya cacat. Di sebuah sekte kecil di selatan, 30 murid mencoba berhenti di tengah bersamaan. Resonansi tidak melemah, ya berlipat ganda. Sekte itu runtuh dalam satu malam. Berita itu sampai ke tangan para tetua besar. Wajah mereka tidak lagi ragu, melainkan tegas. Ini sudah menyebar terlalu jauh, kata ketua sekte Langit Kering. Kita butuh keputusan. CH, NGW, berdiri di aula. Lin Su di belakangnya. Ia tahu arah pembicaraan ini sejak awal. Mereka ingin menjadikanmu hukum, bisik Ye, Enshu, Enggeka. Atau contoh, aku tidak cocok untuk keduanya, jawab CH, NGW. Gu, NM, Ye, N datang membawa gulungan terakhir segelnya utuh, tinta hitamnya berat, dekrit penyeimbang dunia. Ini bukan eksekusi, katanya ringan. Ini penempatan. Isinya sederhana dan kejam. L, NCH, NJW akan dijadikan titik penahan tetap. Tidak boleh mengembara. Tidak boleh murid tambahan. Tidak boleh lenyap. Dunia ingin mengikatnya secara resmi. Lin Su mengepalkan tangan. Ini salahku. Tidak, kata CH, NGW. Pelan. Ini akibatku bertahan terlalu lama sendirian. Malam itu, CH, NGW, berdiri di bawah langit yang penuh retakan halus. Ia merasakan dunia menariknya bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebutuhan. Untuk pertama kalinya sejak kota Bei'an, ia merasa dunia tidak ingin dihancurkan, melainkan ingin menggunakan dirinya. Di kejauhan, Aiki, Ensa, N tertawa tanpa suara. Sekarang kau mengerti, katanya. Bahkan ketidakseriusan bisa jadi alat tirani. CH, NGW menutup mata. Jika ia menerima, ia akan hidup sebagai paku di peti mati dunia. Jika menolak, dunia akan memaksanya dengan cara yang lebih brutal. Dan di sela pikirannya, satu pertanyaan muncul pelan. Apa yang terjadi jika penahan berhenti menjadi penahan? Keputusan belum diumumkan, tapi dunia sudah bergerak. Di berbagai wilayah, fenomena aneh muncul. Resonansi tanpa kultivator, retakan tanpa doa, kehancuran tanpa sebab. Seolah dunia mencoba meniru CH, NGW, sendiri, menahan dan melepas secara tidak stabil. Ini, efek samping kata Gu, Eneme, Jan Muram. Dunia belajar dari yang terkuat, tapi tidak paham caranya. Lin Su berdiri di hadapan CH, NGW. Wajahnya pucat namun teguh. Jika kau diikat, aku akan pergi. CH, NGW menatapnya. Kau akan mati. Lebih baik mati sebagai manusia, jawab Lin Su, daripada hidup sebagai alasan. Kalimat itu membuat dada CH, NGW sesak. Ia menyadari satu hal yang selama ini ia hindari. Muridnya tidak lagi bergantung padanya, ia memilihnya. Ye, Enshu, Ngeka datang membawa kabar terakhir. Sekte Langit Kering dan 3 sekte besar lain telah sepakat. Upacara penetapan akan dilakukan dalam 3 hari di titik pusat benua. Jika kau ingin lari, kata Shu, Ngeka, jujur, sekarang waktunya. CH, NGW menatap tangannya sendiri. Masih tenang, masih terkendali. Aku tidak lari, katanya. Aku hanya belum memutuskan bagaimana dunia akan mengingatku. Malam itu, ia berjalan sendirian keluar batas sekte. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia tidak menahan langkahnya. Tidak serius, tidak sepenuhnya. Tanah di bawah kakinya bergetar pelan, bukan runtuh, bukan stabil, menunggu. Di balik kabut tebal, Ensa, N akhirnya berhenti tertawa. Wajahnya berubah tegang. Tidak, gumamnya. Itu bukan pilihan yang seharusnya. CH, NJW membuka mata, menatap cakrawala yang terbelah tipis. Untuk pertama kalinya sejak sumpah lamanya, ia mempertimbangkan satu kemungkinan yang paling berbahaya. Bukan serius sepenuhnya, dan bukan menahan diri, melainkan membiarkan dunia belajar menanggung akibatnya sendiri. Titik pusat benua tidak terlihat seperti pusat dunia. Ia hanyalah dataran kosong, batu pucat,
dan udara yang terlalu tenang-tenang dengan cara yang membuat jiwa merasa diawasi. Formasi raksasa telah disiapkan, bukan untuk membunuh, bukan untuk menyegel, melainkan untuk menetapkan. Para ketua sekte besar berdiri melingkar. Mereka tidak memandang CH-NGW sebagai manusia, melainkan sebagai solusi yang terlalu lama ditunda. NCH-NJW, ucap salah satu dari mereka. Terimalah peranmu. Dunia tidak bisa menunggumu lebih lama. CH-NGW melangkah ke tengah formasi. Tidak ada perlawanan. Tidak ada aura. Linsu berdiri di luar lingkaran, tangan terkepal, tubuh gemetar. Enshu, GK, menatap punggung CH-NGW tanpa berkedip, seolah ingin mengukir bayangan itu dalam ingatannya. Gu, NM, N berdiri paling jauh. Untuk pertama kalinya, ia tidak tersenyum. Formasi diaktifkan. Bukan energi yang muncul melainkan beban. Dunia menekan. Kenangan kota Bean membanjiri CH-NGW. Teriakan yang berhenti terlalu cepat, bangunan yang runtuh tanpa ledakan, langit yang menjadi sunyi abadi. Tangannya terangkat sedikit. Jika ia serius, semua akan berhenti. Jika ia menahan, ia akan menjadi paku selamanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak memilih keduanya. CH-NGW menurunkan tangannya. Ia melepaskan satu hal yang selama ini ia genggam erat. Tanggung jawab sepihak. Formasi goyah. Apa yang kau lakukan? Teriak seorang ketua sekte. Aku berhenti melindungimu. Jawab CH-NGW. Tenang, bukan menghancurkan. Resonansi menyebar tidak terkendali, tapi juga tidak terkunci. Para ketua sekte terhuyung, merasakan niat mereka sendiri berbalik menghantam tubuh. Linsu jatuh berlutut, menahan sakit, tapi tidak runtuh. Ia berhenti di tengah seperti yang diajarkan. Langit retak, bukan pecah. Dunia tidak mati. Dunia belajar menahan dirinya sendiri. Ensha, N muncul di udara, wajahnya pucat. Tidak, kau seharusnya jadi ekstrem. CH-NGW menatapnya. Itu caramu, bukan caraku. Ensha, N mundur. Tubuhnya terkoyak oleh resonansi yang tak lagi punya penahan tunggal. Fanatisme tanpa sandaran runtuh paling cepat. Formasi hancur. Para sekte besar jatuh ke tanah hidup, tapi terluka. CH-NGW berdiri di tengah kehancuran ringan itu, napasnya stabil. Untuk pertama kalinya, dunia tidak meminta apapun darinya. Beberapa hari berlalu. Tidak ada pengumuman kemenangan. Tidak ada era baru yang dideklarasikan. Namun, sesuatu berubah. Resonansi masih ada, tapi kini ia tersebar. Kesalahan satu orang tidak lagi ditanggung oleh satu orang lain. Beberapa sekte runtuh, beberapa bertahan. Dunia menjadi tidak adil dengan cara yang lebih jujur. NCH-NGW tidak diangkat menjadi apapun. Ia juga tidak diburu. Ia berjalan pergi dari titik pusat benua tanpa sorakan, tanpa kutukan. Linsu mengikutinya sampai batas hutan. Kemana sekarang? Tanyanya. Tidak tahu. Jawab CH-NGW. Itu hal paling serius yang pernah kukatakan. Linsu tertawa kecil, lalu berhenti. Aku tidak akan mengikutimu. CH-NGW mengangguk. Itu keputusan yang baik. Mereka berpisah tanpa sumpah guru murid, tanpa beban. Enshu, GK menemuinya di persimpangan jalan. Kau membiarkan dunia terluka, katanya. Kau juga, balas CH-NGW. Setiap kali berharap dunia adil, ia berjalan melewatinya. GK tidak menghentikannya. Gu, NM, YN berdiri di kejauhan, mengangkat kendi arak. Jadi, kau akhirnya serius? CH-NGW berhenti sejenak, lalu menggeleng. Tidak. Lalu apa? Aku berhenti takut. Langkahnya menjauh, menyatu dengan jalan tanah biasa. Tidak ada aura, tidak ada legenda yang diumumkan. Namun di arsip-arsip dunia, sebuah catatan baru muncul. Ia tidak pernah serius. Dan justru karena itu, dunia dipaksa belajar menanggung kekejamannya sendiri. Langit tetap retak tipis.
tidak sembuh, tidak runtuh seperti dunia yang akhirnya dewasa, tanpa seorang pun menahannya lagi.